Di masa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh bangsa dan negara termasuk Indonesia, mengharuskan masyarakat berputar otak untuk menggeluti usaha yang menguntungkan dan tak pernah putus. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ermi Rohma, warga Desa Karangjaya, Dusun 4, Talangrejo, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang sejak setahun belakangan menekuni usaha pembudidayaan bunga. Mereka adalah ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok usaha wanita yang diberi nama Krisan. Mengapa diberikan nama Krisan? Ya, sesuai dengan usaha yang ditekuninya, yakni bergerak di bidang usaha bunga. Usaha yang digeluti Ermi awalnya hanya bermula dari hobi yang kemudian ditekuninya bersama sang suami, kemudian menjadi berkah bagi keluarganya. Bunga yang ia telah budidayakan dan kembangkan berbagai jenis dan macamnya, mulai dari berbagai jenis bunga anggrek, mawar, bougainville, aglonema, hingga bunga anthurium Holland. Apa yang telah dilakukan Ermi Rohma ternyata telah menginspirasi ibu-ibu lainnya di Desa Karangjaya, yang kemudian mereka membuat kelompok usaha wanita yang fokus pada perbungaan. Maklum saja, ibu-ibu yang notabene-nya hobi bersolek tentunya pandai pula mempercantik bunga yang merah merona hingga bertambah cantik. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok usaha wanita Krisan rutin mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan usaha bunga yang mereka kelola atau sekedar berbagi tips merawat bunga. Tak jarang, sesekali kaum hawa ini riuh dengan penemuan bunga yang baru yang tersebar di media sosial. Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki hawa sejuk dan berada di lereng perbukitan juga sangat mendukung untuk menjadikan perkembangbiakan aneka ragam tanaman bunga tumbuh dengan subur. Berawal kami dari hobi dan mencintai beraneka jenis tanaman hias. Awal mula nggak langsung ke anggrek, dari tanaman yang biasa dulu, yang sederhana dulu, seperti yang dulu pernah booming di taman-taman bunga yang ada di Selupur Rejang ini, seperti pacar air, itu yang familiar. Kemudian setelah itu kita tambah bunga-bunga yang lain, kayak sejenis daun-daunan anthurium. Kemudian bertemu dengan teman di FB, bergabung dalam grup tanaman hias, saling sharing. Ternyata tanaman bunga apa yang pecintanya tuh nggak lapuk di makan masa gitu ya. Terus ada pecintanya, dan kemudian bunga itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebelum memulai usaha pembudidayaan tanaman bunga, Ermi sempat berputus asa karena segala usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, mulai dari berkebun dan bertani. Namun, sejak memulai usaha di bidang tanaman bunga, dirasakannya dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Memang
untuk mencapai kesuksesan itu tidaklah mudah. Namun Ermi tidak pernah mengeluh untuk terus berusaha. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Untuk sukses, sikap sama pentingnya dengan kemampuan. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Rahasia dari kesuksesan adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanyalah sementara. Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Dan kualitas bunganya juga termasuk bagus. Itu bunga anggrek. Di sini umumnya untuk ibu-ibu pertama mengenal anggrek bulan terlebih dahulu. Karena bunga anggrek bulan ini, bulan itu bunganya berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan kan. Jadi saya jatuh hati sama anggrek bulan. Awalnya lihat di postingan teman-teman di Facebook, di Instagram, kemudian memberanikan diri untuk belanja online dari teman di Facebook tadi kan, belanja di Cianjur. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, setelah saya mulai guyur lancar dari penjualan dan budidaya tanaman, alhamdulillah kami dari Selupu Rejang, karena waktu itu programnya untuk mendukung Wonderful Bengkulu, jadi ibu-ibu yang ada di wilayah Karangjaya ini membentuk kelompok wanita tani. Salah seorang anggota kelompok usaha wanita yang mengikuti jejak Erni dalam pengembangbiakan usaha di bidang tanaman bunga adalah Eva Februari. Namun Eva berbeda dengan Ermi yang menjual berbagai tanaman hias. Eva lebih memilih mengembangkan berbagai macam bunga untuk tumbuh subur di lahan perkebunannya untuk dijadikan objek wisata. Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berhawa dingin dan sejuk serta berbukit-bukit sangat cocok ditanami beraneka ragam jenis dan rupa bunga, mulai yang hidup di dataran tinggi hingga dataran rendah. Namun sayangnya usaha yang dijalaninya untuk sementara waktu terhenti akibat adanya pandemi COVID-19 yang turut berimbas ke Kota Curup, di mana sumber pariwisata andalan Provinsi Bengkulu, termasuk pula wisata Taman Bunga. Untuk menghindari terjadinya keramaian dan penularan virus COVID-19, Eva Februari menutup objek wisata taman bunganya hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.
Namun dari itu, ia lantas tidak berkecil hati dan mengambil hikmah dari kejadian itu semua. Kalau masa corona atau covid ini ya kita kan nggak boleh buka tuh sama pemerintah, ya udah 3 bulan nggak buka, nggak ada penghasilan. Ini masih banyak sih yang mau dipikirkan, mau dibuat-buat support lagi rencana ya, tapi belum tahu ini kan covidnya sampai kapan nih, belum tahu kita kan. Kalau kita udah mulai buat, nanti kalau masih belum juga boleh dibuka kan jadi susah lah. Selama 3 bulan belakangan, dirinya dan suami beserta kedua anaknya fokus terhadap pemanfaatan lahan. Kebun bunga yang selama ini banyak ditanami berbagai jenis bunga, kini sebagian telah dialihkan pada tanaman bermanfaat lainnya. Seperti labu kuning, tanaman sayuran, hingga buah jeruk manis. Kedua anak Eva turut membantu usaha yang dikembangkan kedua orang tuanya selama pandemi COVID-19, karena semasa ini sekolah juga turut diliburkan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di sini disediain objek wisatanya seperti taman bunga, spot-spot foto. Sekarang saya juga nanam jeruk kan, jeruknya tapi belum berbuah, mungkin sekitar Desember udah mulai berbuah ya. Terus kita ada labu oren. Labu oren itu dari Jepang kalau nggak salah, dari Cina itu labu oren itu. Baru mulai dikembangkan sekarang. Kalau bunga kita banyak, udah 50-an macam ada kita. Seperti apa? Seperti ini Maria Beller. Maria Beller ini ada 3 warna, ada putih, ungu, dan merah jambu. Kalau yang ini jengger lilin. Semuanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maklum saja, segala usaha akan dilakukan Eva guna mempertahankan kehidupannya. Karena kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari perasaan mensyukuri apa yang dimiliki. Maura Nadila, anak kedua dari Eva, bahkan sebelumnya juga memiliki usaha sampingan untuk membantu kedua orang tuanya, yakni pengembangan kelinci dengan tema berwisata kelinci di lahan kebun milik keluarganya. Namun karena pandemi COVID-19, usaha itu juga terpaksa dihentikan sementara waktu sambil menunggu situasi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu kembali normal. Menurut Maura, cobaan adalah anugerah karena di saat itulah Tuhan sedang menunjukkan rasa sayangnya. Seperti inilah kondisi kita sekarang dalam menghadapi cobaan melawan sebuah virus yang mematikan. Namun dirinya terus belajar, bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui mengenai usaha yang digeluti kedua orang tuanya saat ini.
Menurutnya, kesuksesan yang kita raih nanti itu sesuai dengan kadar kelelahan kita saat ini. Karena usaha perkebunan bunga yang dimiliki oleh Eva dulunya merupakan sebuah objek wisata yang indah dan menarik banyak wisatawan. Karena dilengkapi pula dengan spot-spot foto yang instagramable. Semenjak kalau dulu sih ramai untuk taman kelinci sih, untuk khusus anak-anak kecil mainnya untuk interaksi. Sejak virus ini berkurang, jenisnya banyak, fresia, angora, ada yang biasa, banyak sih. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang memiliki iklim yang sejuk, udara yang dingin, dan lereng yang berbukit-bukit. Daerah yang dikenal sebagai bumi Pat Petulai ini merupakan andalan di sektor pariwisata dan pertanian serta perkebunan, sehingga tidak heran jika masyarakatnya dikenal memiliki jiwa yang gigih dan pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu, termasuk mengembangkan berbagai jenis bunga. Berawal dari hobi memelihara tanaman anggrek, saya jatuh hati sama anggrek dendro. Dendrobium wongleng namanya ya Mbak, yang ini. Dia spal petalnya itu bagus, paduan antara hijau muda dengan ungu. Dan plannya juga tinggi, dia semakin subur plan tanamannya, bunganya semakin rimbun. Banyak jenis-jenis dari dendrobium yang nggak bisa kita sebutkan namanya satu-satu. Iya, tapi secara garis besar tuh dendrobium itu ada yang hijau muda, ada yang ungu. Ini perawatan dari Ramadan tahun lalu, 1 tahun baru berbunga Mbak. Iya, tapi bunganya juga lumayan lama bertahannya. Kemudian untuk bulan ini koleksi saya pertama ini Pak. Koleksi pertama saya ngambil dari Bandung via Tiki. Ini termasuk jenis koleksi. Ini unik Pak bunganya Pak. Ini bergoyang ini lidahnya nih kan. Sepintas ini seperti apa ya? Lidah. Ini namanya Bulbophyllum lobii. Ini spesies kita Rejang Lebong sini. Ini asli spesies kita sini. Ya, ini unik tanaman ini. Banyak juga pencintanya, kalangan bapak-bapak. Kemudian ini Payus Tankerville ini Pak. Payus Tankerville ini dia punya aroma juga. Kalau habis cuaca hujan, harum. Ini juga spesies. Ini lebih bagus dia ini Pak. Kebetulan lagi nggak berbunga ini ya Pak ya. Dia berpelukan ininya. Apa ini? Spal ini, yang ini. Makanya saya tanam di sini untuk koleksi pribadi. Nah, kemudian ini spesies kita juga Pak. Ini namanya kologin. Dia banyak jenisnya kologin. Bunganya menjuntai ke bawah, panjang sampai 1 meter dia Mbak. Kemudian ini yang lagi mekar cantik, spesies kita juga. Ini kalante, jenis kalante. Asli dari Rejang Lebong Bengkulu. Hobi yang mendatangkan pundi-pundi rupiah ini
kini ditekuni Emi Rohmayati setiap harinya dengan penuh sukaria. Bagaimana tidak? Karena setiap paginya ia selalu dikejutkan dengan tumbuhnya bunga-bunga yang indah. Bagi kaum Hawa, memiliki bunga yang indah di setiap pekarangan rumahnya akan menandakan keindahan pula sang pemilik rumah, sehingga tak jarang tak hanya warga Bengkulu yang datang membeli bunga hasil tangkarannya, bahkan dari luar provinsi Bengkulu. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Harapan itu seperti jalan di dalam hutan. Di sana tak pernah ada jalan, tapi jika banyak orang menjalaninya, jalan itu menjadi ada. Inovasi adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan bisnis. Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Memiliki hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh.